terwujudnya akibat konkret berupa terganggunya atau gagalnya proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan dengan pertimbangan adanya kata penghubung dan yang bersifat kumulatif dalam rumusan pasal serta konstruksi kalimat yang menunjukkan hubungan kausalitas antara perbuatan dengan akibat yang ditimbulkan. Menimbang bahwa meskipun unsur ini bersifat alternatif, di mana cukup dibuktikan salah satu perbuatan saja, namun mengingat pasal 21 merupakan delik material, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka harus dibuktikan adanya akibat konkret berupa terganggunya atau gagalnya proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Menimbang bahwa berdasarkan pendapat ahli hukum pidana Dr. Khairul Huda SH, untuk dapat memenuhi unsur ini dalam delik material pasal 21 Undang-Undang Tipikor harus terbukti adanya akibat konkret berupa gagalnya proses penyidikan, penuntutan, atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Namun dalam perkara ini tidak terbukti adanya kegagalan penyidikan karena faktanya penyidikan terhadap Harun Masiku tetap berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Menimbang bahwa fakta persidangan menunjukkan KPK tetap dapat melanjutkan penyidikan terhadap Harun Masiku yang dibuktikan dengan diterbitkannya surat perintah penyidikan tertanggal 9 Januari 2020, dilakukannya berbagai upaya penyidikan termasuk pemeriksaan saksi-saksi, HP yang dituduhkan direndam atau ditenggelamkan ternyata masih ada dan dapat disita KPK pada tanggal 10 Juni 2024. Pengakuan saksi penyidik Arif Budi Raharjo bahwa koordinat Harun Masiku sudah diketahui KPK. Menimbang bahwa perlu dipertimbangkan fakta bahwa upaya-upaya yang dilakukan terdakwa justru bersifat formal dan terbuka melalui surat resmi ke KPU tertanggal 5 Agustus 2019 meminta pelaksanaan putusan MA, permohonan fatwa MA tanggal 13 September 2019 dan ditandatangani terdakwa dan Yasona Lauli, pertemuan resmi dengan Rizky Aprilia tanggal 27 September 2019 bersama Komarudin Watubun, pertemuan tanggal 2 Januari 2020 di kantor Tio untuk meminta pelaksanaan fatwa MA. Menimbang bahwa semua upaya tersebut dilakukan secara terbuka berdasarkan landasan hukum yang kuat, yaitu putusan Judicial Review MA nomor 57P/2019 dan fatwa MA tertanggal 23 September 2019 yang menunjukkan tidak ada niat untuk melakukan tindakan ilegal atau menghalangi proses hukum. Menimbang bahwa perlu dipertimbangkan fakta bahwa semua upaya yang dilakukan terdakwa dalam kasus ini didasarkan pada keputusan organisasi melalui rapat pleno DPP PDIP, bukan inisiatif terdakwa sebagaimana terungkap dari kronologi. 1. Rapat pleno 22 Juli 2019 memutuskan judicial review ke MA. 2. MA mengabulkan sebagian judicial review 19 Juli 2019. 3. Rapat pleno Juli 2019 menetapkan Harun Masiku sebagai pengganti berdasarkan diskresi MA. 4. DPP mengajukan permohonan fatwa MA tanggal 13 September 2019. 5. Fatwa MA keluar 23 September 2019. 6. Awal Desember 2019 DPP memutuskan melanjutkan upaya pelaksanaan fatwa MA. Menimbang bahwa sikap kooperatif terdakwa yang menjadi tahanan tercepat masuk rutan KPK datang memenuhi panggilan sebagai saksi tanggal 10 Juni 2024 hingga ditetapkan sebagai tersangka menunjukkan tidak ada upaya sistematis untuk menghindar dari proses hukum yang tidak konsisten dengan tuduhan kesengajaan melakukan perintangan. Menimbang bahwa terhadap replik JPU yang menyatakan ada korelasi langsung antara pemberitaan penangkapan dengan perintah perendaman HP yang menunjukkan kesadaran Hasto akan risiko hukum, majelis mempertimbangkan bahwa
korelasi temporal saja tidak cukup membuktikan kesengajaan tanpa adanya bukti langsung perintah dari terdakwa. Terlebih saksi Nur Hasan secara tegas menyatakan ditekan oleh dua orang tak dikenal, bukan oleh terdakwa. Menimbang bahwa lebih lanjut perlu dipertimbangkan aspek temporal, di mana pada tanggal 8 Januari 2020 pukul 18 WIB saat percakapan telepon antara Nur Hasan dengan Harun Masiku terjadi, yang sedang berlangsung adalah tahap penyelidikan berdasarkan surat perintah penyelidikan nomor Sprindik 146 dari 01/12/2019 tanggal 20 Desember 2019. Sedangkan pasal 21 Undang-Undang Tipikor secara limitatif hanya mengatur perbuatan yang ditujukan terhadap penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tanpa mencakup tahap penyelidikan. Menimbang bahwa perbedaan antara penyelidikan dan penyidikan diatur secara tegas dalam KUHP